Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan adik-adik sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan hewan, tepatnya yaitu jaringan pada hewan vertebrata. Adapun materi yang ingin saya bahas untuk video sekali adalah tentang macam jaringan hewan, struktur jaringan hewan, dan fungsi dari jaringan hewan. Namun sebelum saya teruskan, bagi sahabat dan adik-adik yang belum subscribe channel ini, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas materi berikut ini. Yang pertama yaitu apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dan beberapa jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk suatu fungsi tertentu yang disebut nanti atau akan membentuk suatu organ. Jadi kumpulan dari sel itu akan membentuk jaringan. Kemudian kumpulan dari jaringan yang bekerja sama untuk fungsi fisiologi yang sama akan membentuk organ. Organ nantinya akan membentuk sistem organ, dan sistem organ nanti akan membentuk yang namanya organisme. Nah, jaringan penyusun organ tubuh hewan maupun manusia secara umum dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan epitelium atau jaringan epitel. Kemudian yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Oke, kita bahas untuk yang pertama, yaitu jaringan epitelium. Jaringan ini tersusun sangat rapat satu dengan yang lainnya. Lapisan selnya selalu menghadap ke permukaan. Jaringan epitel terdiri dari 2 komponen, lapisan sel dan lapisan bawah, yaitu membran basal tempat melekatnya lapisan sel. Kemudian yang keempat yaitu tanpa pembuluh darah atau tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian yang kelima yaitu memiliki daya regenerasi yang tinggi. Nah, sekarang fungsinya. Fungsi dari jaringan epitel yang pertama adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi jaringan epitel ini letaknya pada permukaan tubuh, baik bagian luar maupun bagian dalam. Karena letaknya pada permukaan, maka fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya supaya jaringannya tidak rusak. Kemudian yang kedua, mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga yang dibatasinya. Pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya juga dapat berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Nah, sekarang jenisnya. Jaringan epitelium itu nanti diklasifikasikan berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, maka nanti dibagi 2, ada epitel yang selapis, ada epitel berlapis. Jadi kalau selapisnya itu hanya 1 lapis, kalau berlapis berarti lapisannya lebih dari 1. Sekarang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, maka epitel dibagi menjadi 3. Ada epitel pipi, epitel kubus, dan epitel silindris. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah epitel pipi. Epitel pipi selapis. Lapisannya itu hanya 1 lapis, namun sangat rapat. Fungsinya sebagai difusi, jadi untuk difusi, untuk osmosis, untuk filtrasi,
dan juga untuk sekresi. Letaknya yang pertama yaitu pada pembuluh limfe atau pembuluh getah bening, kemudian pada pembuluh darah kapiler, kemudian selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Ini adalah epitel pipih selapis. Nah, yang kedua adalah epitel pipih berlapis banyak. Nah, sesuai dengan namanya, berlapis banyak, maka lapisannya banyak atau tersusun lebih dari satu. Selnya juga sangat rapat. Fungsinya yaitu sebagai pelindung, yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Letaknya di mana? Yang pertama pada rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan juga pada vagina. Ini adalah letak dari jaringan epitel pipih berlapis banyak. Kemudian yang berikutnya yaitu epitel silindris atau silinder. Yang pertama adalah epitel silindris selapis. Nah, ini lapisannya juga cuma satu, kemudian fungsinya untuk penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kemudian kantong empedu, lambung, dan usus. Jadi bisa nanti itu ada usus halus, ya, ada juga nanti pada usus besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah epitel silindris berlapis banyak. Lapisannya lebih dari satu atau banyak. Fungsinya sebagai pelindung dan juga sebagai sekresi. Terdapat pada laring, pada faring, pada trakea, dan kelenjar ludah. Kemudian yang ketiga yaitu epitel kubus. Nah, ini bentuknya seperti kubus. Nah, yang pertama adalah epitel kubus selapis. Sama dengan yang lain, karena selapis maka lapisannya hanya satu dan berbentuk kubus. Fungsinya sebagai pelindung dan juga sebagai sekresi. Terdapat di jaringan epitelium antara lain pada permukaan ovarium, pada testis, pada lensa mata, pada nefron ginjal, dan juga pada kelenjar tiroid. Kemudian adalah epitel kubus berlapis banyak. Lapisannya banyak atau lebih dari satu. Fungsinya yaitu sebagai pelindung dari gesekan dan pengelupasan serta absorpsi atau penyerapan dan juga sebagai sekresi. Letaknya yaitu pada folikel ovarium, permukaan ovarium, pada testis, kemudian pada saluran kelenjar minyak yaitu pada kulit, dan juga pada kelenjar keringat. Ya, ini juga pada kulit. Kemudian yang berikutnya ada epitel transisional. Epitel ini disusun oleh berlapis-lapis sel. Nah, pada epitel ini juga tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Letaknya yaitu pada ureter, yaitu ureter pada ginjal, kemudian pada uretra, pada saluran pernapasan, dan juga pada kantung kemih. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu epitel kelenjar. Jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Jadi ini epitel kelenjar ini fungsinya khusus yaitu sebagai alat untuk sekresi. Nah, ada dua yaitu yang pertama yaitu pada kelenjar endokrin.
kelenjar endokrin itu ada kelenjar yang menghasilkan hormon atau disebut juga dengan kelenjar buntu. Nah, ini kelenjar hormon atau kelenjar endokrin atau kelenjar buntu karena tidak mempunyai saluran yang khusus. Contohnya pada kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, dan lain-lain. Nanti ada kelenjar yang lain lagi. Nanti akan dibahas lebih detail pada waktu membahas tentang hormon. Kemudian kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ini ada kelenjar khusus atau ada saluran yang khusus. Contohnya pada kelenjar ludah, kelenjar keringat, pada pankreas, dan juga pada feromon. Nah, sekarang yang B yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Jadi organ tubuh hewan, ya ini hewan vertebrata yang kita bahas, termasuk manusia, itu semuanya pasti mempunyai jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel jaringan ikat ya, dan juga matriks ekstraseluler. Nah, ini bisa berupa serat atau serabut atau berupa substansi dasar. Fungsinya adalah untuk mengikat satu organ dengan organ yang lain. Jadi jaringan kita, organ tubuh hewan maupun manusia itu nanti akan diikat oleh yang namanya jaringan ikat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah menopang organ tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga memberi perlindungan organ-organ tubuh. Komponennya ya, jadi jaringan ikat itu ada komponen yang pertama yaitu matriks ekstraseluler, yaitu komponen jaringan ikat yang berupa bukan sel ya. Ada dua bentuk matriks, yaitu substansi dasar, ini bentuknya semi cair, disusun oleh asam hyaluronat atau protein, dan juga mukopolisakarida. Kemudian yang kedua ada yang dalam bentuk serat. Nah, serat ini dihasilkan oleh sel jaringan ikat. Berdasarkan bentuknya, maka serat itu dibagi tiga, yaitu ada serat kolagen, ada serat elastin, dan juga ada serat retikuler. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenisnya, maka berdasarkan jenis seratnya maksudnya, maka jaringan ikat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tulang. Nah, ini maksudnya atau osteon atau tulang keras ya. Disusun oleh sel tulang yang disebut dengan osteosit, kemudian matriksnya keras, sehingga nanti akan menyusun tulang yang kita sebut sehari-hari adalah tulang keras karena ada endapan kalsium. Kemudian seratnya adalah serat kolagen. Fungsinya adalah melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh. Nah, tulang ini juga nanti yang berfungsi untuk membentuk kerangka tubuh pada hewan maupun manusia. Kemudian berikutnya adalah tulang rawan atau disebut dengan kartilago. Nah, penyusunnya adalah sel-sel kondrosit, sejumlah serat kolagen, matriksnya keruh dan elastis. Fungsinya yaitu menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir, ini sebagian besar ini masih berupa tulang rawan. Nanti dengan bertambahnya usia, tulang rawan itu akan mengalami osifikasi, akan berubah menjadi tulang keras. Nah, kemudian terdapat pada organ-organ tertentu, misalnya pada daun telinga. Jadi nanti silakan adik-adik amati, daun telinga kita itu tulangnya berupa tulang rawan. Kemudian pada hidung, pada tulang rusuk, juga pada persendian. Nah, itu nanti silakan diamati. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini disusun oleh sel fibroblast.
komponen matriknya berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Contoh misalnya pada tendon. Jadi ini tendon bukan tendon ya. Tendon itu penghubung otot dengan tulang. Jadi tendon itu yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Sedangkan ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Jadi beda ya. Jadi tulang dengan otot itu disebut dengan tendon, sedangkan tulang dengan tulang itu disebut dengan ligamen. Yang keempat yaitu jaringan ikat longgar. Cirinya adalah tersusun atas serat yang longgar atau tidak rapat. Serat penyusunnya adalah kolagen, komponen sel penyusun serat adalah sel fibroblast. Fungsinya menyokong atau memperkuat, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ yang lain. Kemudian ada namanya jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ada jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Nah, ini juga lemak yang ada dalam tubuh kita itu juga fungsinya sangat banyak. Yang pertama fungsinya adalah melindungi beberapa organ. Kemudian juga menyimpan cadangan makanan, kemudian juga mengatur suhu tubuh. Nah, ini adalah jaringan ikat yang berupa lemak. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan darah. Jaringan ini tersusun oleh matrik berupa cairan darah atau disebut dengan plasma darah. Dan juga ada sel-sel darah. Nah, sel darah itu nanti ada sel darah merah, nah, ada juga sel darah putih, dan juga ada keping-keping darah. Plasma darah ini mengandung serat yaitu yang namanya fibrin. Jadi fungsi dari darah itu sebagai alat transportasi atau mengedarkan zat-zat dari dan ke seluruh tubuh hewan maupun manusia. Jadi semua zat ya, baik itu berupa cair maupun padat itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jaringan otot. Otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi alat gerak aktif itu otot. Kalau tulang itu sebagai alat gerak pasif. Nah, berdasarkan bentuk sel penyusunnya, maka dibedakan menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Nah, yang pertama kita bahas adalah otot polos. Otot polos ini kerjanya tak sadar atau tanpa kita sadari, atau dapat bekerja secara otomatis. Menyusun organ-organ yang berongga, atau otot polos ini letaknya yaitu hampir pada semua organ dalam, kecuali pada jantung, karena jantung mempunyai otot sendiri. Gerak yang dihasilkan ini geraknya lambat tapi tidak cepat lelah. Nah, misalnya nanti kalau pada lambung ada yang dinamakan dengan gerak peristaltik. Jadi otot polos ini kerjanya terus-menerus, tidak akan lelah ya. Kemudian bentuknya ada yang seperti cakram dengan inti di tengah, dan juga satu sel dan memiliki inti sel. Jadi bentuknya itu gelondong seperti cakram. Selnya atau inti selnya hanya satu. Kemudian otot rangka atau otot lurik. Nah, ini cara kerjanya yaitu kita sadari atau disebut dengan otot sadar. Ini menempel pada rangka atau pada tulang. Nah, otot ini biasanya akan bekerja kalau kita perintah dan juga cepat lelah. Bentuknya yaitu memanjang dan lurik, memiliki inti dan intinya berjumlah lebih dari satu atau banyak. Letak intinya atau inti selnya yaitu di tepi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu otot jantung. Jadi jantung ini khusus ya, memiliki otot sendiri yang disebut dengan otot jantung, karena di sini hanya ditemukan pada jantung. Cara kerjanya sama dengan otot polos, yaitu
tidak disadari dan tidak cepat lelah. Jadi kalau nanti lelah misalnya jantung berhenti, nah ya berarti hewan itu atau manusia akan mati kan begitu. Oleh karena itu otot jantung ini kerjanya juga terus menerus dan tidak akan lelah. Kemudian bentuk selnya yaitu memanjang dan lurik, kemudian serabut selnya bercabang. Kemudian setiap sel memiliki satu inti sel dan inti selnya terletak di tengah. Yang terakhir yaitu jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini fungsinya untuk menerima rangsang dari alat indera atau dari reseptor. Jadi alat indera kita ada, misalnya ada mata, ada telinga, ada hidung, kulit. Ya itu nanti dari rangsang itu atau apa namanya impuls ya, nanti dari indera akan diteruskan ke jaringan saraf. Kemudian memproses rangsang yang diterima, kemudian juga merespon rangsang. Nanti ini akan kita bahas lagi yang kalau sudah masuk ke bab sistem saraf. Kemudian komponennya yaitu ada namanya neuron. Nah, neuron itu atau disebut juga dengan sel saraf. Dan yang kedua ada namanya sel glia. Nah, sel glia ini berfungsi melindungi atau mendukung neuron untuk menjalankan fungsinya. Nah, saya kira itu yang bisa saya bahas tentang jaringan hewan, macam, struktur, dan fungsinya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.